Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Jadi rate untuk series Girl From Nowhere Dimas kasih 9,4/10. Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas ingin nge-review series Girl From Nowhere, dimana series ini sebenarnya udah ada tahun 2018. Ternyata series ini booming lagi guys di tahun 2020 ini. Kayak banyak banget yang membicarakan. Dan akhirnya Dimas ingin nge-review series ini. Cast di series ini adalah Chika Amatayakul, bergenre thriller dan drama. Sebelum Dimas masuk ke reviewnya, apakah cuma Dimas aja yang merasa bahwasanya si Nano ini sama Bunga Citra Lestari itu mirip? Gak tau lah, hanya perasaan Dimas aja atau kalian juga merasakan. Jadi genre di series ini adalah thriller dan drama. Sinopsis dari series ini adalah berfokus pada si Nano ini. Dia adalah seorang gadis misterius yang kerap berpindah-pindah sekolah dan memiliki kemampuan untuk menghukum para pelaku yang tidak adil di sekolah. Jadi kalian jangan kaget jika series ini itu kayak setiap episodenya itu kayak berubah-berubah sekolah, karena si Nano ini gadis yang nggak tahu dari mana memang sengaja ke sekolah-sekolah untuk kayak cari tahu siapa yang munafik, siapa yang jahat. Kayak bener-bener mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu. Walaupun ada 2 episode jadi kayak satu konflik gitu, tapi ada juga yang satu episode satu konflik. Girl From Nowhere ini terdiri dari 13 episode. Keseringannya pembahasan, latar belakang, dan karakter yang berbeda dari setiap episodenya. Jadi series ini kenapa menurut Dimas recommended banget buat kalian nonton, karena series ini tuh banyak banget mengandung masalah sosial pada remaja, seperti bullying, persahabatan, percintaan, panjat sosial, hingga pelecehan. Sebenarnya kasus-kasus yang ada di series ini sebenarnya ada yang tabu, ada yang enggak. Walaupun permasalahannya diambil dari remaja, ini merupakan series yang sangat apik untuk kalian simak. Jadi di akhir nanti Dimas ingin ngebahas ya dari episode 1 sampai episode 13. Jadi mungkin review ini bakal panjang dan ada spoilernya. Kenapa series ini sangat bagus banget kalian tonton? Karena durasinya yang nggak lama, satu episode hanya sekitar 45 menit. Yang menarik, sosok Nano ini bukan hanya membenahi suatu kasus, tapi dia bisa juga menjadi iblis yang menyeramkan. Ibaratkan iblis yang menyeramkan adalah kayak dia tuh nggak baik, dia juga nggak jahat. Ada satu quotes di series ini yang sangat Dimas ingat juga sih. Di episode 8 Lost and Found, orang tidak akan menghargai apa yang dia punya sampai itu menghilang. Jadi ibaratkan kayak kalau sudah tiada baru terasa gitu kan. Ini sebenarnya series ini tuh memang betul-betul melekat banget di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di ke-13 episodenya itu banyak banget mengandung kisah nyata. Katanya memang ada 13 siswi yang kayak dibully gitu di sekolah-sekolah di Thailand. Jadi mengambil kisah-kisah dari mereka. Dilihat dari trailernya, awal kali Dimas melihat trailernya, Dimas langsung suka banget karena dibuka dengan si Nano berjalan, tapi pengambilan gambarnya itu dari bawah. Jadi kayak dia jalan gitu, bener-bener kayak sinematik banget. Terus kan hawanya kayak serem gitu kan guys. Kesannya tuh kayak dark banget. Kayak si Nano ini ingin membongkar kebusukan yang terjadi di sekolah-sekolah. Konflik yang dibangun di series ini tuh memang konfliknya banyak banget guys. Dimana di setiap episodenya kan udah Dimas bilang tadi bahwasanya kayak dia pindah-pindah sekolah gitu. Tentunya konfliknya tuh baru lagi. Sehingga tuh Dimas gak bosen-bosen nontonnya sampai habis. Kayak di setiap episodenya tuh ada challenge tersendiri gitu untuk kayak menyelesaikannya. Yang menuntaskan konfliknya itu ya si Nano itu, atau dia membongkar konflik dari orang tersebut. Jadi dia tahu ada yang munafik atau enggak. Sebenarnya ini relate banget sama kehidupan sehari-hari, kalian wajib nonton. Senyum sinis dan ketawa jahat dari si Nano ini adalah yang paling memorable di otak Dimas sampai saat ini. Sorotan mata tajam si Nano itu, terus kayak dia kayak sinis banget nengok orang. Tapi juga abis sinis dia tuh kayak senyum gitu guys. Pokoknya bener-bener banyak ekspresi yang dia punya gitu dalam diri dia. Tiap episode itu punya makna tersendiri. Tapi yang paling berkesan buat Dimas adalah yang bagian trap, Wonderwall, sama Rank. Karena di trap itu bener-bener kayak kita bener-bener terjebak di dalam sebuah ruangan, dimana kayak di ruangan itu kan banyak orang-orang gitu. Kayak ada pembunuhan gitu katanya kan. Nah, mereka tuh kayak ilmu selamat diri gitu loh guys. Kayak egois, sama-sama egois, menyudutkan satu pihak, nggak senang sama yang koh itu. Bener-bener di situ kayak oh ini kehidupan nyata banget loh. Terus di The Rank juga bener-bener kayak egois banget. Orang-orang mau jadi yang terdepan, mau jadi yang paling baik. Apalagi di Wonderwall, dimana dinding itu kan punya kekuatan khusus, bisa mengabulkan apa yang orang coret di dinding itu. Jadi kayak si Bam ini terobsesi banget dia buat apapun yang dia nggak suka, sehingga hal itu terwujud. Tapi hal itulah yang membuat egoisnya itu sangkin membara-bara banget, sampai satu sekolah itu pengen coret-coret di dinding itu. Secara keseluruhan memang Girl From Nowhere ini
cocok banget bagi kalian pecinta thriller. Sinematografi di series ini tuh nggak usah diragukan lagi guys, dimana Dimas paling suka bagian si Nano berbicara lewat telepon, tiba-tiba tuh kayak layarnya tuh hanya potret gini kan, tiba-tiba jadi landscape, kayak sinematik banget. Untuk editing di series ini, ada di salah satu episode yang menampakkan bahwasanya dia kan udah mati dikubur gitu, terus dia muncul lagi kan, kayak muncul lagi. Nah itu keren gitu. Di situ sih yang Dimas suka. Untuk tempat di series ini itu bener-bener ya banyak banget. Memang walaupun tempatnya hanya di sekolah aja, tapi di semua sekolah yang dia datangin itu berbeda-beda guys. Jadi ya tempatnya itu cukup niat sih. Sekolah itu beda-beda. Durasinya itu 45 menit per episode, jadi bener-bener gak bosen banget dan hanya 13 episode aja. Soundtrack dan backsound di series ini yang Dimas paling suka adalah dimana pas openingnya, pas endingnya per episode itu kayak ada lagu dan ada penampakan si Nano gitu yang kayak potong rambut gitu-gitu tuh openingnya nggak pernah Dimas skip. Oh ya, rating di series ini memang 16 tahun ke atas. Tapi bagi kalian yang memang nggak suka series yang banyak darah-darahnya gini atau kayak pembunuhan gitu, nggak usah lah. Artis atau aktor yang bagus di series ini tentu aja si Nano tadi. Dimana si Chika Amatayakul ini bener-bener Dimas suka banget tuh kalau ketawa dia, mata dia tuh sinis banget. Itu nampak banget di series ini guys. Creepy abis. Komedi di series ini mungkin ada tapi hanya sekilas banget. Tapi kalau untuk percintaan ada sisi dimana kita cute banget, kayak si Hano gitu kan, Han dan Nano itu cute sih pas bagian itu. Tapi kan si Han ini kan ada ceweknya juga di situ, kayak aduh gitu. Oke, kita masuk aja ke sesi penjelasan. Jadi Dimas udah search juga di beberapa artikel. Dimas nggak menemukan sih asal usul Nano ini dari mana. Banyak banget yang DM Dimas, bang si Nano ini sebenarnya apa sih, dari mana sih? Kalau menurut pandangan Dimas pribadi ya dia itu kayak jin gitu nggak sih, kayak iblis gitu yang kayak menyamar jadi siswa untuk membongkar kemunafikan yang ada di SMA. Kayak itu kayak sudut pandang seseorang aja mungkin ya. Episode 1 Girl From Nowhere. Dari episode 1 ini itu menjelaskan bahwasanya kita tuh egois banget. Sampai di episode ke-13 itu benar-benar kayak tentang egois. Tapi kayak pembukaannya itu dari memang episode 1. Di episode 1 ini kan dimana si Mei ini kan udah hamil duluan gitu gara-gara Pak Win. Tapi si Pak Win ini ngedekatin si Nano. Sementara si Nano ini udah tahu dong. Dia kayak, jadi dia ke rumahnya gitu, ke rumah Pak Win gitu untuk membongkar segalanya gitu. Kayak si Pak Win ini udah gelisah banget dong. Di situ ekspresi Pak Win sama si Nano tuh kayak Dimas harus acungi jempol banget sih. Tapi si Mei ini kan dia gelisah banget kan di kursi gitu. Jadi Dimas sebenarnya udah tahu sih dia kenapa, karena kayak ekspresi Pak Win juga sama si Nano ini seperti apa dan ekspresi si Pak Win sama si Mei seperti apa sampai Mei gelisah. Sebenarnya Dimas sudah tahu sih konflik antara mereka berdua. Oke, episode 2. Di scene ini dia membuktikan bahwasanya ada dia joget-joget gitu, itu membuktikan bahwasanya dia itu kayak nggak open sama semua orang yang ngehujat dia, sama semua orang yang membuli dia. Dia tuh nggak open sama sekali. Jadi teman-temannya itu muna banget, temen dekatnya sendiri pun muna banget guys, diceritain di grup. Relate banget loh sama kehidupan kita sehari-hari. Ada adegan dia ini kan kayak mau didekatin gitu sama teman-temannya gitu untuk melakukan hal yang nggak baik. Nah si Nano ini itu pas lagi melakukan hal itu dia ketawa guys, kayak apa sih, biasa aja loh kata dia kayak gitu. Jadi kayak hantu. Terus di episode 2 ini Dimas suka banget bahwasanya ada kata-kata mutiara nih. Di dunia ini kebanyakan minta maaf aja. Kayak abis minta maaf, ngulangin lagi, minta maaf, ulangin lagi. Itulah yang terjadi di dunia nyata kan. Kayak banyak banget orang yang buat kesalahan, minta maaf, klarifikasi. Gitu-gitu aja terus, kata si Nano. Oke, episode yang ketiga. Di episode yang ketiga ini bener-bener itulah yang keegoisan, pengen tenar, pengen berprestasi dengan cara yang nggak baik. Si Miu ini awalnya nggak berprestasi, tapi karena dia ingin berprestasi, dia kayak minta kasih tahu sama si Nano gitu. Dan akhirnya ngejiplak. Tapi sekolahnya nggak tahu bahwasanya dia ngejiplak. Padahal si Miu ini kayak cuman lukisan gitu di printnya gitu. Memang printnya itu bener-bener print yang nyata gitu ya guys, kayak lukisan nyata gitu. Cuma dicipratin sama tinta yang warna merah. Kesannya memang estetik sih sebenarnya. Di series ini yang paling Dimas suka juga, setiap pergantian scene gitu ada quotes dari Albert Einstein. Di sini juga Dimas suka banget karena ada bagian dia mencuri karya dari temannya itu, ternyata karya temannya yang ada di Indonesia. Kayak bangga juga sedikit ya kan. Si Miu ini memukul tangannya sendiri dan menuduh teman dekatnya sendiri agar dia tuh kayak nggak ketahuan ngejiplak. Pada saat dipentas, ketahuan dong bahwasanya maksudnya dia bisa menggunakan tangan kiri, tapi memang dasarnya dia nggak pandai aja guys. Yang mau Dimas tegaskan di sini adalah setiap apapun yang kita buat dalam kebohongan pasti akan terungkap pada waktunya. Di episode yang keempat, dia bilang bahwasanya uang itu dapat membeli segalanya, padahal kan nggak. Sebenarnya ini adalah sindiran halus. Kayak si Dino ini kayak pengen banget tunjukin sama temen-temennya bahwasanya dia kayak
Memang banyak banget sih di dunia nyata ini teman-teman SMA kita, kuliah kita kayak dia tuh cewek kaya, padahal dia tuh nggak punya apa-apa untuk berlagak kaya aja. Sebenarnya kasihan sama orang tua si Dino, dimana orang tua si Dino ini kan kerja mati-matian, tapi anak-anaknya tuh kayak anggar kaya sama orang lain gitu. Dan di ending episode 4 ini bener-bener sedih banget sih. Oh, kita masuk ke episode 5. Episode 5 ini dibuka dengan si Hano ini kayak berpacaran gitu. Dia kayak suka-sukaan gitu. Tapi mereka tuh pakai topeng fansnya. Itu creepy banget asli sih. Dan si Yui ini, pacarnya si Han ini dilempari piring loh sama orang-orang gara-gara gak suka dia ngedekatin si Han. Dan yang terakhir ini creepy banget, dimana si Hano ini kayak punya fans gitu. Dan fans-fansnya ini menggunakan topeng. Sehingga kayak si Nano ini udah jatuh di rumah sakit kayak lumpuh gitu, dan akhirnya sama Han selamanya. Fans-fansnya itu menggunakan topeng dan kayak Hano gitu, bener-bener itu creepy banget sih. Episode 6. Ini kan episode Wonderwall gitu, dimana si Bam ini bisa kayak nulis gitu di toilet, tiba-tiba terjadi. Sebenarnya itu Dimas tahu sih itu perbuatan si Nano. Tapi si Nano nggak mau bilang, dan kayak apapun yang dibuat si Bam ini, kayak si Nano ini kayak ya udahlah dikabulkan aja. Walaupun si Bam ini bikin si Nano tahu gitu mukanya dikabulkan juga, berjerawatan dikabulkannya juga, dia bikin teman-temannya berperilaku aneh juga dikabulkan. Jadi seakan-akan kayak si Nano ini kayak nggak mau bilang gitu bahwasanya dia yang buat. Dimas tahu kok itu, tapi nggak ada dijelaskan sih sebenarnya. Pada saat ibu kebersihannya itu meninggal gantung diri gitu guys, ya udah di situ tuh kayak si Nano itu bener-bener acting nangis. Di episode 7 ini kan masih tentang Wonderwall, dimana Dimas kayak merasa si Bam ini tuh yang paling berperan dalam episode ini. Kayak si Nano ini hampir nggak ada gitu di episode ini, kayak sedikit banget partnya. Jadi Bam ini akhirnya menghilang karena dia bikin di dinding gitu, kayak semua orang menghilang. Ya dia juga hilang. Episode 8. Di episode ini, dimana ada anak pencuri gitu, dan dia ingin masuk sekolah, jadi kayak nyogok gitu 1 juta baht sama 500.000 baht. Dimana 500.000 baht itu untuk ke sekolah, 1 juta baht untuk si kepala sekolahnya. Nah di sini kan udah kelihatan banget manusia tuh serakah banget, egois, mau nyogok. Lalu di sini tuh kan kayak kenal Nano gitu kan. Sementara Nano ini juga jago banget mencuri. Si Nano ini bisa apapun loh guys. Dan akhirnya kisah mereka tuh kayak romantis banget sih di sini. Dan ternyata uang itu memang nggak bisa membeli segalanya. Nah di episode 9 ini adalah episode trap. Mereka terkurung di sebuah ruangan. Disinilah kayak egois dan yang lainnya. Gurunya kayak melindungi anaknya. Bener-bener kayak escape room kalau kalian pernah nonton. Pas Koh mati, disinilah baru ada darah-darahnya. Dari awal episode 1 sampai 9 bener-bener gak ada darahnya. Di episode ini ada. Di episode 9 ini sih yang menguji kesabaran, deg-degan juga, serem juga. Oke, episode 10. Episode 10 dimana ada guru ini namanya si Aum menembak kepala sekolahnya. Jadi sebenarnya si Aum ini tuh punya masalah pribadi gitu, kayak dia cerai sama suaminya. Jadi pada saat itu tuh kayak si Nano ini gangguin si Aum terus gitu, kayak si Aum ini bener-bener sama anaknya pun dia marah, kayak mendengar, kayak kalau misalnya dia mendengar kata-kata dari suaminya gitu, dia bener-bener pusing banget. Lalu dia kayak teriak gitu kan, sementara anaknya sampai dibunuhnya guys. Ini adalah salah satu episode yang creepy juga. Dan terakhirnya dia membunuh semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Dia ingin menjadi wakil kepala sekolah, sementara dia dipecat. Dia bener-bener gak terima, dia tembak semua orang di ruangan itu. Sampai akhirnya dia bunuh diri, sementara si Nano kayak jalan biasa aja gitu. Di situ creepy banget. Di episode 11, ini kan mengangkat bahwasanya katanya itu 10 tercantik orang yang ada di sekolah itu kayak punya hak khusus gitu masuk ke dalam gedung. Nah gedung itu bisa memberi makanan gitulah, kayak kasih-kasih makanan yang enak sama 10 terbesar yang cantik. Tapi kayak mana ya cara mendeteksi cantiknya seseorang gitu? Pada saat ada yang punya jerawat sedikit tiba-tiba rankingnya turun. Aneh sih sebenarnya. Dan cantik itu kan relatif. Gimana sih cara menilai cantik? Jadi di episode 11 ini Dimas kurang suka. Nah di episode 12 sama 13 ini berkaitannya, yang judulnya Best Friend Forever. Di series ini sih yang Dimas suka banget asli, karena di episode ini tuh kayak ibaratkan si Nano ini tuh berteman sama satu kelasnya gitu. Tapi dia tuh nggak anggap gara-gara dia disangka gila. Karena dia itu kan teleponan gitu, disangka orang dia teleponan sendiri. Padahal dia teleponan sama si Tan ini yang nyamar. Sebenarnya dia tuh Tap, pacarnya si Fong. Dan dia kayak nggak terima gitu. Akhirnya dia kayak menghilang gitu. Dan dia dibully sama temen-temennya. Sedih banget sih, kayak perundungan gitu. Kayak bener-bener kayak dibully gitu, dipukulin. Mereka kalau bully gitu dipukulin, mukanya hancur gitu sebelah. Itu creepy banget sih. Itu makeup yang tercreepy di series ini. Terus ada kayak di reuni gitu kan, si Nano ini kayak udah dia itu kayak datangin mereka semua gitu bahwasanya iya aku Nano teman kalian yang lama gitu kan. Terus dia bikin kayak pakai proyektor gitu kayak Nano itu serem banget. Oke, episode yang ke-13. Sebenarnya ini untuk melanjutkan episode yang ke-12. Sebenarnya si Tap ini udah nggak suka lagi sama si Fong, kayak ingin
udahlah kita putus aja. Tapi si Fong ini mengancam kayak membunuh diri gitu ya. Si Tap juga takut lah. Sampai sekarang, sampai dia menikah pun, si Tap tuh kayak selingkuh gitu sama pramugari yang merupakan temannya sendiri juga, karena nggak bisa berpisah dari Fong juga. Nah di sini tuh yang paling epic, di mana si Nano ini kayak ngeprank mereka bahwasannya minuman yang diberikan sama dia itu kayak ada racunnya, padahal nggak ada sama sekali. Dan mereka bunuh-bunuhan demi dapetin cairan penawar racun itu, padahal cairan penawar racun itulah yang racun sebenarnya. Bener-bener otak si Nano ini plot twistnya tuh mantep banget. Dan si Nano bilang sama semua orang itu bahwasanya orang yang lemah jika punya kekuasaan yang menjadi kasar juga. Yang lemah bisa menjadi jahat jika ia punya kekuasaan. Tahukah kalian, ternyata 13 episode di Girl From Nowhere ini diadaptasi dari 13 kejadian nyata perundungan di 13 sekolah menengah pertama di Thailand, di mana korbannya adalah 13 siswi perempuan. Akhir kata, Girl From Nowhere ini tontonan yang agak aneh dan boleh dibilang ganjil sih sebenarnya. Sebenarnya tujuan keberadaan Nano di setiap sekolah itu apa sih? Apa ia ingin menghukum seseorang? Apakah ia membantu seseorang? Atau iseng saja ngerjain orang? Emang serial ini tidak untuk semua orang, tapi ini cocok banget untuk kalian nikmati karena mengusung cerita yang relate banget sama kehidupan. Tapi asal-usul Nano inilah yang kayak kita bingung itu dari mana. Oke, makasih udah nonton review ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.